Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini memberikan kita optimisme bahwa setiap masalah atau kesulitan atas izin Allah pasti memiliki jalan keluar atau kemudahan. Namun, kemudahan itu tidak datang begitu saja. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan akal pikiran dan potensi yang Allah berikan untuk mencari solusi terbaik, seraya bertawakal kepadanya. Proses mencari solusi inilah yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, problem solver terhebat yang selalu mencari solusi terbaik bagi umatnya. Para pengelola lembaga pendidikan Islam yang saya hormati. Pada sesi sebelumnya, kita telah membahas pentingnya melakukan analisis kritis terhadap masalah dan teknik untuk mengidentifikasi akar penyebabnya. Setelah kita memahami akar masalah yang sesungguhnya, langkah logis berikutnya dalam siklus pemecahan. Masalah manajerial adalah merumuskan berbagai alternatif solusi dan kemudian memilih solusi yang paling efektif dan tepat untuk diimplementasikan. Sesi ini akan memberikan panduan praktis mengenai bagaimana kita bisa menghasilkan ide-ide solusi secara kreatif dan mengevaluasinya secara sistematis. Mengapa kita perlu menjelajahi berbagai alternatif solusi? Mengapa tidak langsung saja menerapkan solusi pertama yang terpikirkan? Ada beberapa alasan penting. Pertama, untuk menghindari jebakan jumping to conclusion atau mengambil kesimpulan terlalu cepat. Solusi pertama yang muncul di benak kita seringkali adalah solusi yang paling jelas atau yang biasa kita lakukan. Namun, belum tentu yang paling efektif untuk akar masalah yang spesifik. Kedua, proses mengeksplorasi berbagai alternatif akan mendorong kreativitas dan inovasi. Mungkin saja ada cara baru atau pendekatan berbeda yang jauh lebih baik daripada cara-cara lama. Ketiga, melibatkan tim dalam menghasilkan alternatif solusi akan mempertimbangkan lebih banyak sudut pandang dan potensi dampak sehingga solusi yang dipilih nantinya lebih komprehensif dan matang. Lalu, bagaimana teknik untuk menghasilkan alternatif solusi tersebut? Ada beberapa metode yang bisa digunakan atau difasilitasi oleh manajer sekolah. Brainstorming klasik, ini teknik yang paling umum. Kumpulkan tim yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Tetapkan aturan main yang jelas. Bebaskan semua ide. Jangan ada kritik atau penilaian saat ide dimunculkan. Dorong ide liar atau di luar kebiasaan. Bangun di atas ide orang lain. Fokus pada topik masalah. Fasilitator mencatat semua ide yang muncul tanpa sensor. Misalnya di papan tulis, flip chart, atau platform kolaborasi digital. Brainwriting, teknik ini berguna untuk memastikan semua anggota tim berkontribusi dan mengurangi dominasi suara orang tertentu. Contohnya, metode 6+3+5. 6 orang diminta menuliskan 3 ide solusi dalam waktu 5 menit di selembar kertas. Setelah 5 menit, kertas itu diputar ke orang di sebelahnya, yang kemudian membaca ide sebelumnya dan menambahkan 3 ide baru. Proses ini diulang hingga semua kertas kembali ke pemilik awal. Dalam waktu singkat, akan terkumpul banyak ide tertulis. Mind mapping untuk solusi. Tempatkan masalah utama atau tujuan solusi di tengah. Lalu, tarik cabang-cabang utama yang mewakili kategori solusi atau pendekatan berbeda. Dari setiap cabang utama,
Tarik subcabang berisi ide-ide solusi yang lebih spesifik. Teknik visual ini membantu melihat hubungan antar ide dan mengorganisasikannya. Analisis literatur atau studi banding. Jangan menemukan kembali roda. Cari tahu apakah masalah serupa pernah dihadapi oleh sekolah lain, atau sudah ada solusi efektif yang ditemukan dalam riset pendidikan atau praktik terbaik di tempat lain. Lakukan pencarian literatur, hubungi rekan kepala sekolah lain, atau cari informasi dari asosiasi profesi. Analisis bagaimana solusi tersebut berhasil di konteks lain, dan pertimbangkan potensi adaptasinya di sekolah kita. Teknik berpikir lateral. Konsep dari Edward de Bono ini menggunakan pendekatan non-linear untuk memicu ide baru. Misalnya dengan menggunakan random input atau reversal. Ini bisa memicu solusi yang benar-benar out of the box. Peran manajemen dalam tahap ini adalah memilih teknik yang paling sesuai dengan kondisi tim dan masalah. Menciptakan suasana yang aman secara psikologis sehingga orang tidak takut mengemukakan ide aneh sekalipun. Memfasilitasi proses agar berjalan efektif, memastikan semua suara didengar, dan mengapresiasi semua kontribusi ide. Setelah terkumpul sejumlah alternatif solusi, langkah krusial berikutnya adalah mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut secara sistematis untuk memilih mana yang paling layak diimplementasikan. Jangan memilih solusi hanya berdasarkan intuisi atau preferensi pribadi. Manajemen perlu memandu tim untuk menetapkan dan menggunakan kriteria evaluasi yang jelas dan relevan. Beberapa kriteria umum yang penting dipertimbangkan: efektivitas. Ini kriteria utama. Seberapa besar kemungkinan alternatif solusi ini benar-benar akan menyelesaikan akar masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seberapa signifikan dampaknya dalam mencapai tujuan perbaikan yang diinginkan. Misalnya, meningkatkan hasil belajar, mengurangi tingkat perundungan, meningkatkan efisiensi administrasi. Apakah solusi ini menyasar penyebab, bukan hanya gejala? Kelayakan. Apakah solusi ini realistis dan mungkin untuk diterapkan dalam konteks spesifik sekolah kita? Pertimbangkan kelayakan sumber daya. Apakah kita memiliki anggaran, SDM, manusia, sarana prasarana, dan waktu yang cukup untuk melaksanakannya? Kelayakan teknis. Apakah kita memiliki keahlian atau teknologi yang dibutuhkan? Kelayakan politis atau sosial. Apakah solusi ini akan mendapatkan dukungan dari pihak-pihak kunci? Apakah sejalan dengan budaya sekolah yang ada atau justru akan menimbulkan resistensi besar? Analisis biaya manfaat. Setiap solusi pasti membutuhkan biaya, baik berupa uang, waktu, tenaga, maupun sumber daya lainnya. Kita perlu memperkirakan biaya ini dan membandingkannya dengan manfaat yang diharapkan. Bisa berupa manfaat kuantitatif seperti penghematan anggaran atau kualitatif seperti peningkatan motivasi guru. Apakah manfaat yang akan diperoleh sepadan dengan biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan? Pilihlah solusi yang memberikan rasio manfaat biaya paling optimal. Akseptabilitas. Seberapa besar kemungkinan solusi ini akan diterima dan didukung oleh orang-orang yang akan terpengaruh langsung olehnya atau yang akan melaksanakannya? Solusi yang secara teknis bagus tetapi ditolak mentah-mentah oleh guru atau staf akan sangat sulit untuk berhasil diimplementasikan. Perlu dipertimbangkan persepsi dan tingkat penerimaan stakeholder. Risiko. Apa saja potensi risiko atau dampak negatif yang mungkin timbul jika solusi ini diterapkan? Misalnya, risiko kegagalan teknis, risiko resistensi staf, risiko biaya membengkak, atau risiko munculnya masalah baru. Bagaimana cara
mengelola atau memitigasi risiko tersebut. Solusi dengan tingkat risiko yang terlalu tinggi mungkin perlu dipertimbangkan ulang. Keselarasan etis dan nilai Islami. Ini adalah kriteria yang sangat penting, khususnya bagi LPI. Apakah alternatif solusi ini sejalan dengan prinsip etika profesi dan yang terpenting tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam? Apakah solusi ini adil bagi semua pihak? Apakah membawa kemaslahatan atau justru mudarat? Pertimbangan halal haram, adil zalim, maslahah, mafsadah harus menjadi filter utama. Manajemen berperan dalam memimpin diskusi evaluasi ini, memastikan semua kriteria yang relevan telah diidentifikasi dan dipertimbangkan secara seimbang. Penggunaan matriks, perbandingan, atau sistem scoring sederhana terkadang bisa membantu dalam mengevaluasi beberapa alternatif terhadap beberapa kriteria secara lebih objektif. Meskipun keputusan akhir tetap memerlukan pertimbangan kualitatif dan wisdom. Setelah proses evaluasi, langkah selanjutnya adalah memilih dan memprioritaskan solusi. Berdasarkan analisis terhadap kriteria tadi, tim atau manajemen membuat keputusan untuk memilih satu solusi terbaik atau mungkin kombinasi dari beberapa alternatif solusi. Jika ada beberapa solusi bagus, namun sumber daya terbatas untuk melaksanakan semuanya sekaligus, perlu dilakukan prioritisasi. Mana solusi yang paling mendesak untuk mengatasi masalah? Mana yang diperkirakan akan memberikan dampak paling besar? Mana yang relatif lebih mudah atau cepat diimplementasikan sebagai quick wins untuk membangun momentum? Setelah keputusan diambil, penting untuk mengkomunikasikan pilihan solusi tersebut beserta alasannya secara transparan kepada pihak-pihak terkait untuk membangun pemahaman dan dukungan. Sebagai kesimpulan, setelah berhasil mengidentifikasi akar masalah melalui analisis kritis, langkah manajerial selanjutnya adalah menghasilkan berbagai alternatif solusi secara kreatif dan kemudian mengevaluasinya secara sistematis berdasarkan kriteria yang jelas dan relevan, meliputi efektivitas, biaya manfaat, akseptabilitas risiko, dan keselarasan etis atau nilai. Proses yang terstruktur ini akan membantu manajer pendidikan untuk bergerak melampaui solusi yang bersifat tambal sulam atau reaktif menuju pemilihan solusi yang benar-benar strategis, inovatif, tepat sasaran, dan sesuai dengan konteks serta nilai-nilai lembaga pendidikan Islam yang dikelolanya. Ini adalah bagian penting dari ikhtiar kita dalam memecahkan masalah arafuma syori ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami ide-ide solusi yang membawa kebaikan dan keberkahan. Bimbinglah kami dalam menimbang dan memilih jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan yang kami hadapi, agar setiap ikhtiar kami senantiasa berada dalam kerangka ridho-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.